Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Bait wa Sahibul Hajah, dalam hal ini Ibu Hajah Sutoyo sebagai Sahibul Hajah. Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim KBIH Baitur Rahim 2011. Yang saya hormati pengurus dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi KBIH Majelis Ta'lim KBIH Baitur Rahim 2011 ini, kalau saya Pak juga alumni di sini. Saya alumni KBIH Baitur Rahim 2010. Saya duluan. Ya, saya juga alumni KBIH Baitur Rahim 2010, kemudian 2011 menyusul. Jadi saya juga bukan orang lain di sini. Di keluarga juga di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita semua berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka pengajian rutinitas Majelis Ta'lim KBIH Baitur Rahim 2011 dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita semuanya pada majelis yang mulia ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Tepatnya hari ini hari ke-9. Jadi tanggal 9 Rajab 1445 Hijriah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Jadi ternyata status kemuliaan itu bukan hanya Ramadan. Selama ini kan kita sebut Ramadan bulan yang mulia. Ternyata juga bulan Rajab ini dan ada beberapa bulan yang lain itu statusnya juga di sisi Allah sebagai bulan yang mulia. Apa dasarnya? Dasarnya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha 4 hurum. Artinya sesungguhnya bilangan bulan yang telah Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi itu jumlahnya 12. Ya. Dan kata Allah di antara 12 bulan itu, nah, tapi yang dimaksud ini 12 bulan ini ya bulan Hijriah. Dan di antara 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Ya. Jadi Al-Quran menyebutkan
bulan haram. Keempat itu dijelaskan oleh Nabi, dirinci oleh Nabi dengan mengatakan 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Nah, yang mana itu yang berturut-turut? Mulai dari Zulqa'dah atau Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini masuk dalam bulan haram. Ya, bulan haram seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau disebut bulan haram, tapi kenapa tadi saya sampaikan bulan yang mulia? Perlu dipahami, ternyata kata haram itu tidak selalu bermakna negatif, tidak selalu berkonotasi negatif, tapi ternyata juga bisa berkonotasi positif, bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna baik. Oleh karena itu disimpulkanlah, ketika menyebutkan kata haram, paling tidak 2 makna ini bisa muncul. Yang pertama, haram sesuatu yang dilarang, ini yang maklum, atau sesuatu yang tidak boleh. Ya, karena kata haram juga kalau di Arab itu, kata haram itu bukan berarti berdosa kalau dilakukan. Tidak, kalau secara bahasa, ya haram itu bisa dimaknai secara umum dan jangan macam kita waktu naik ke tanah suci kan, haram. Maksudnya bukan berarti kalau kita lakukan itu berdosa. Bilang jangan lakukan tapi tidak sampai berdosa. Biasa kan kita sering sebut haram. Bukan berarti itu sesuatu yang dilarang oleh agama, enggak. Ya, katanya ini jangan dilakukan, ini tidak baik ini. Tidak baik ini mungkin ada akibatnya kalau dilakukan. Itu sifatnya apa? Secara bahasa disebut haram. Kemudian makna kedua haram yaitu kemuliaan. Inilah yang disebut tadi, bulan yang mulia. Makanya ketika kita sebut Masjidil Haram, artinya masjid yang mulia. Tanah haram artinya tanah yang mulia. Sama juga dengan bulan Rajab ini, dengan 3 bulan yang lain, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, ini juga disebut sebagai bulan yang mulia. Nah, itu satu dulu yang perlu kita dudukkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sekalipun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi menurut sebagian besar ulama, kalau seandainya ada hadis yang dhaif, yang penting tidak dhaif jiddan, maksudnya bukan lemah sekadar, standarnya lemah. Kalau hanya sebatas dhaif, maka hadis itu bisa kita amalkan, tidak ada masalah. Bisa untuk fadailul a'mal. Hanya saja memang sepakat ulama tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kalau dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum, itu tidak boleh pakai hadis dhaif, harus hadis sahih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Nabi setiap memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW selalu membaca doa. Ya, secara umum beliau memperbanyak doa, tapi secara khusus Nabi membaca doa. Dan saya yakin doa ini sangat masyhur di telinga Bapak Ibu, karena ini setiap tahun disampaikan oleh para ulama kita. Ya, bagaimana doanya? Mungkin Bapak Ibu bisa ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sudah hafal Bapak-bapak? Haji sudah hafal ya? Insyaallah. Ibu Haja sudah hafal? Saya kira ini tidak terlalu sulit. Ya mungkin karena belum hafal, karena ini kan tahunan ini. Mungkin tahunan sudah dihafal, namanya 1 tahun. Sekalipun tidak terlalu panjang bacaannya doanya,
Kalau tidak pernah diulang-ulangi pasti lupa juga. Tapi kalau sudah diingatkan itu cepat. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini diharapkan untuk kita istiqomah. Ya, bagus kalau kita sering-sering baca selama bulan Rajab ini. Nah, kalau saya pribadi selalu amalkan setiap selesai sholat. Standarnya itulah. Jadi setiap selesai sholat 5 waktu dimasukkan dalam doa-doa kita yang lain itu. Digabungkan, masukkan juga doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau yang sebentar yang mungkin ada yang belum hafal, nanti ada yang nanti saya bagikan. Saya sudah siapkan, saya sudah tuliskan. Nanti bisa diamalkan insyaallah. Nah, tapi nanti terakhir dibagi. Kalau sekarang dibagi nanti tidak fokus di ceramahnya, fokus di doanya saja. Apa maknanya doa ini? Di sini ada 2 permintaannya nanti. Ada 2 permintaannya nanti. Pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami berkah, keberkahan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Yang kedua, kita minta kepada Allah dalam doa ini, Nabi minta kepada dalam doa ini, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi pertama minta berkah, yang kedua minta panjang umur. Ya. Jadi 2 hal inilah yang kita akan kaji sebentar ini. Apa rahasianya Nabi minta berkah? Itu ada rahasianya. Dan Nabi minta apa? Di sini juga minta panjang umur. Ternyata minta panjang umur itu ada ketentuannya. Tidak sembarang orang minta panjang umur. Nah, kalau kita di dunia kantoran ada regulasinya, ada aturannya. Jadi tidak sembarang kita minta panjang umur, ada aturannya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, sekarang kita akan kaji dulu apa rahasianya sehingga Nabi minta berkah. Nabi tidak minta ya Allah luaskan rezeki, bukan itu. Bukan. Ya Allah sehatkan badanku, enggak. Tapi Nabi minta berkahi kami ya Allah. Dan bukan hanya Rajab saja minta keberkahan, tapi juga di bulan Sya'ban. Nah, apa rahasianya? Sebelum kita ungkap rahasianya, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan dari seorang ulama besar yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau ini seorang ulama besar. Beliau mengungkapkan dengan indah hubungan antara 3 bulan yang disebutkan Allah dalam doa ini. Hubungannya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa sih hubungannya? Beliau katakan Syahrul Rajab Syahrul Zara' wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqi Zara' wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasad Zara'. Ini sangat indah ini apa yang disampaikan oleh beliau. Apa maknanya? Bulan Rajab, bulan ini adalah bulan menanam. Jadi bulan Rajab ini dikatakan oleh beliau Abu Bakar Al-Balkhi sebagai bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqi Zara'. Sementara bulan berikutnya setelah Rajab ini, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, memelihara, menjaga, memupuk. Itu maknanya itu sama. Menyiram tanaman. Nah, itu bulan Sya'ban. Wa Syahrul Ramadan. Sementara bulan Ramadan Syahrul Hasad Zara', yaitu
bulan memanen atau memetik tanaman. Kalau kita mengamati apa yang disampaikan oleh beliau ini, ternyata 3 bulan dalam doa Nabi ini adalah 3 bulan yang satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Coba kita lihat, ini kan keterkaitan ini. Ini satu mata rantai yang tidak bisa dan tidak putus ini. Rajab menanam, Syakban menyiram, memupuk, memelihara, menjaga tanaman yang sudah ditanam tadi. Sementara Ramadan memanen tanaman. Itu satu dulu, ya. Jadi satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Yang kedua dikatakan oleh ulama, ternyata kalau kita ingin Ramadan tahun ini sukses atau lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, lebih sukses daripada Ramadan tahun lalu, maka sejatinya persiapan kita dimulai dari bulan Rajab. Persiapannya dimulai dari bulan Rajab. Atau bahkan ada yang mengatakan sukses tidaknya kita di bulan Ramadan ditentukan di bulan Rajab. Jadi kalau kita mau sukses di bulan Ramadan nanti, penentuannya di bulan Rajab. Coba kita lihat tadi ibaratnya ini gambarannya. Menanam di bulan Rajab, memanen di bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau kita mau panen di bulan Ramadan, harus menanam. Jadi kalau ada yang tidak menanam di bulan Rajab, mustahil bisa panen. Misalnya bapak haji dan ibu haji, ada sawahnya, tapi tidak pernah ditanam. Bisa nggak setiap tahun menghasilkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah ditanami. Sama juga di bulan Ramadan kita menunggu untuk memanen. Mana mau bisa memanen sementara tidak pernah menanam? Berarti suksesnya Ramadan ditentukan Rajab ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud menanam di situ? Apa yang dimaksud dengan menanam? Kata ulama, yang dimaksud menanam di bulan Rajab yaitu banyak melakukan amal kebaikan. Jadi menanam itu ibaratnya melakukan kebaikan. Semakin banyak melakukan kebaikan, artinya semakin banyak kita menanam. Semakin banyak yang kita tanam. Ya kalau sedikit yang kita tanam, hasilnya sedikit. Kalau banyak yang kita tanam, tentu juga banyak hasilnya. Jadi inilah yang menentukan di bulan Rajab itu. Perbanyak dalam kebaikan. Nah, sekarang saya mau kembali dulu. Tadi saya katakan, kenapa Nabi di bulan Rajab dan Syakban minta berkah? Apa rahasianya? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Jadi Rasulullah SAW di bulan Rajab dan Syakban minta berkah. Ya, ini mengandung makna dari doanya Nabi. Seakan-akan Nabi minta begini, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saya, tentu dengan kekuatan berkahnya. Berikanlah kekuatan kepada saya agar saya di bulan Rajab dan Syakban ini bisa memaksimalkan untuk melakukan banyak kebaikan. Itu kandungannya. Jadi kandungan doa Nabi minta berkah Rajab Syakban, seakan-akan Nabi minta, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saya Rajab dan Syakban ini untuk memperbanyak melakukan amal soleh.
Makanya Nabi minta berkah. Karena memang di bulan Rajab kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh. Ini salah satu rahasia. Sehingga Nabi tidak minta yang lain, tapi minta berkah. Karena berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah terus keberkahan. Jadi ini juga rumus. Kalau kita ingin mengetahui apakah hidup kita ini berkah atau tidak, lihatlah amal kita. Kalau kita selalu menambah amal soleh, tanda hidup kita berkah. Selalu saja kalau ada pengajian, nomor 1 dia ada. Ada kebaikan lain, dia selalu terdepan. Berarti hidupnya berkah. Karena itu indikator keberkahan, selalu ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kembali kepada namanya tadi, al-barakatu, ya, dia bertambahnya ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu, Bapak Haji dan Ibu Hajah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari selama di bulan Rajab ini kita maksimalkan, ya, maksimalkan waktu kita untuk mengisinya dengan berbagai amal soleh. Nah, pertanyaannya, amal soleh apa saja? Amal soleh apa saja? Atau lebih spesifik, apa amalan prioritas? Nah, kalau kita mau lebih spesifik, apa amalan prioritas yang bisa kita lakukan selama di bulan Rajab ini? Maka dijawablah oleh ulama, amalan prioritas yang kita lakukan di bulan Rajab ini ialah amalan-amalan yang kita lakukan selama Ramadan, itu juga yang kita lakukan di bulan Rajab. Karena tadi kan nyambung, tadi kan ini kan keterkaitannya. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka harusnya itu juga kita lakukan di bulan Rajab. Nah, pertanyaannya, apa? Yang pertama dulu, amalan apa yang utama kita lakukan di bulan Ramadan? Apa Bapak itu? Puasa. Puasa. Maka di bulan Rajab ini, amalan utama yang kita lakukan adalah mari memperbanyak puasa sunnah. Mari memperbanyak puasa itu. Ya, perbanyak. Kalau ada yang tanya, Pak Ustaz, berapa hari? Nah, kalau dikatakan perbanyak, sebanyak-banyaknya. Ya, jadi tidak ditentukan waktu. Bukan 10 hari. Kan ada juga kata 10 hari. Nah, tidak dibatasi. Kalau seandainya ada yang mampu 20 hari, silakan. Ada yang mau sebulan, apa silakan. Karena secara umum perintah puasa di bulan Rajab itu disampaikan oleh Nabi. Ya, perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Itu hadis umumnya, dan ini sahih. Jadi kalau ada mengatakan itu tidak ada puasa khusus Rajab, itu tidak benar itu. Ada juga katanya tidak ada puasa sunnah khusus Rajab. Saya setuju. Karena Nabi sendiri dalam hadis sahihnya mengatakan perbanyak puasa di bulan-bulan haram. Sementara bulan haram itu termasuk Rajab. Berarti Nabi perintahkan puasa khusus Rajab. Ada Pak. Jadi kalau misalnya kita puasa, bisa khususkan, saya niat puasa Rajab sunnah karena Allah, silakan. Karena memang secara umum Nabi perintahkan. Nah, memang kalau hadis yang memerintahkan puasa secara khusus itu tidak ada. Bahkan menentukan hari pertama, kedua, ini amal ini ganjarannya. Kata ulama, di situ ada hadis palsu. Hati-hati. Siapa tahu selama ini kita beramal dengan hadis palsu. Yang mana yang palsu? Yang kebanyakan di WA itu tidak ada sandarannya. Jadi bagusnya kita harus ada dasarnya. Jangan sembarang puasa. Dasarnya apa? Jangan puasa berdasarkan dalil-dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada juga terserah. Ada juga di WA itu mengirim
Ya, kata ulama paling ada hadis lemah, tapi tidak ada hadis sahih yang menyatakan secara khusus, ya apalagi menentukan waktu di bulan Rajab untuk puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi, mari Bapak Ibu ya perbanyak melakukan puasa. Ya, bagusnya kalau tidak bisa setiap hari, kalau saya pribadi rutinlah puasa-puasa yang selama ini disunnahkan. Ya, misalnya Senin, Kamis ya. Senin, Kamis. Jadi kalau kita rutin setiap dalam selama bulan Rajab berarti 8 hari. Itu sudah lumayan itu. Itu sudah luar biasa itu kalau dalam bulan Rajab kita sudah puasa 8 hari. Apalagi ditambah dengan puasa Yaumul Bid, ya, hari putih, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Rajab. Nah, saya sudah hitung, ternyata ini bertepatan Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti nih, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, karena Kamis sudah puasa sunnah, berarti ditambah Jumat, Sabtu. Berarti kalau kita mau maksimalkan puasa sunnahnya yang memang sunnah dari awal 10 hari untuk Rajab. Senin, Kamis 8 hari, kemudian Yaumul Bid 2 hari, karena yang satu itu bertepatan Kamis juga, berarti 10 hari. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, karena ulama juga membolehkan dalam satu puasa itu bisa kita meniatkan 2 sama. Pertama dulu, sesama puasa sunnah, ya kan? Misalnya puasa Senin bertepatan juga Rajab, maka di situ bisa niat dua-dua, puasa Senin dan puasa Rajab. Jadi saya niat puasa besok hari Senin dan di bulan Rajab karena Allah. Berarti Bapak ini puasa sehari tapi dapat 2 pahala, 2 keutamaan. Istilahnya beli 1 dapat 2. Nah, biasanya beli 1 dapat 2 ini. 1 hari kita puasa tapi 2 keutamaan kita terperoleh. Nah, bahkan hari Kamis itu tanggal 13 bisa dapat 3 di sini. Beli 1 dapat 3. Seninnya, Kamisnya, kemudian Rajabnya dan Yaumul Bidnya. Oh, luar biasa Pak. Jadi khusus nanti hari Kamis niatkan ini. Usahakan Pak, jangan kita lewati dari Kamis, karena 3 di situ keutamaan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, bahkan boleh kita menggabungkan puasa qadha. Ya, saya mau tanya khususnya ibu-ibu dulu. Kalau bapak-bapak dari belakang, ibu-ibu, Ramadan tahun-tahun lalu masih ada nggak utangnya? Utang puasa? Hah? Sudah lunas semuanya? Alhamdulillah. Kemarin saya ceramah di Majelis Taklim Hidayah. Oh, ya jawabnya masih banyak Pak Ustaz. Bukan cuma 1-2 orang, lebih 10 orang yang jawab. Berarti belum dilunasi. Saya katakan ini kesempatan Rajab, karena ulama juga membolehkan menggabungkan qadha dengan sunnah, dengan catatan niatnya dahulukan qadha, karena ini yang wajib. Jangan sunnah, harus wajib itu sunnah, jangan sunnah itu wajib. Jadi misalnya besok ini hari Senin mau puasa, ya, saya niat puasa besok untuk qadha, saya ikutkan Senin dan Rajab, berarti dapat 3. Nah, kalau Kamis dapat 4, beli 1 dapat 4 lagi. Khusus Kamis nanti, kodaknya, Kamisnya, Yaumul Bidnya, Rajabnya. Subhanallah. Jadi kesempatan di samping tadi sebagai untuk menanam, untuk persiapan Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi Bapak Ibu, amalan yang paling sering kita lakukan di bulan Ramadan. Setelah puasa apa? Salat tarawih, salat lain. Maka di bulan Rajab juga usahakan kita perbanyak salat sunnah, khususnya salat malam. Diusahakan Pak, jangan lupa salat malam. Ada bilang, Pak Ustaz,
Aduh, saya susah sekali bangun tengah malam, apalagi akhirnya. Biasa kita nanti azan baru bangun, nanti salawat di masjid itu baru bangun. Nah, hal ini dijawab oleh As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya Al-Fiqh Sunnah. Beliau katakan bahwa ternyata sholat malam itu boleh dilakukan 3 waktu. Silakan dipilih. Ya menurut kita mungkin itu mudah. Ya, pertama boleh sholat malam di awal malam. Yang kedua, sholat malam di tengah malam. Yang ketiga, sholat malam di akhir malam. Di awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Silahkan Bapak Ibu pilih di mana yang lebih mudah. Yang penting jangan ditinggal. Jadi tidak ada lagi alasan. Kalau tadi kan ada alasan, ketiduran. Nah, sekarang tidak ada lagi karena ada awal malam. Awal malam ini sebelum tidur, selesai sholat isya, sholat sunnah ba'diyah, mungkin istirahat dulu, makan malam dulu. Setelah itu mungkin jam 9 sudah boleh sholat malam, ya sholat lain. Silakan Pak, silakan, nggak apa-apa. Ya, hanya memang kalau bicara bagaimana pahalanya, tentu ya tentu sholat tengah malam lebih baik sholat awal malam kan. Sholat akhir malam lebih baik sholat tengah malam. Ada yang tadi terus awal malam, ada yang kalau tadi akhir malam lebih baik dari tengah malam, tengah malam lebih baik dari awal malam, terus awal malam lebih baik dari awal malam lebih baik daripada yang tidak sholat. Kan begitu kan. Makanya mari Bapak Ibu, mari jangan disia-siakan 3 waktu ini. Ya, tapi kalau mampu tengah akhir malam itu tentu jauh lebih baik. Sekarang mulai setengah 3 itu yang paling bagus. Atau jam 3 lah. Standar jam 3 itu yang itulah waktu yang paling bagus. Jam 3 sampai jam 4. Ya, karena sekarang itu jam lewat 16 ya, 17 ya. Lewat berapa? 20 subuh. Ya subuh. Jam 4 lewat? 20 ya? Iya. Ya standarnya sampai jam 4. Atau bahkan bisa lewat dari itu ya, penting sebelum masuk ke subuh masih bisa sekarang. Jadi kalau misalnya tidak sempat itu, baru jam 4 masih ada waktu 10 menit atau 15 menit. Intinya perbanyak menanam. Itu dulu ya kita, saya mau tanam ini. Setiap hari saya mau tanam ini. Untuk apa? Nah, tadi kan saya katakan menuai tanaman atau memanen. Kalau kita panen berarti menikmati kan? Artinya apa? Kalau mau nikmat puasanya, raja menentukan. Mau nikmat sholat malamnya, raja menentukan. Karena kita tinggal menikmati. Ya, jadi bukan hanya sebatas kita mendapatkan di mana, tapi bisa kita juga menikmati. Karena orang sudah panen, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Pasti kita coba-coba menikmati. Ya, sekalipun kita pedagang, pasti kita coba juga. Masa dia pedagang dan coba-coba dia punya. Pasti kita menikmati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa lagi yang sering kita lakukan di bulan Ramadan? Apa Bapak Ibu? Sedekah. Oleh karena itu di bulan Raya maksimalkan sedekah. Maksimalkan. Kalau perlu setiap hari. Dan waktu terbaik kata Nabi untuk bersedekah yaitu sedekah subuh. Subuh-subuh Pak bagus bersedekah itu. Bagus. Jadi kalau pergi salat subuh di masjid, jangan lupa itu bawa untuk sedekah subuh. Ibu majelis taklim yang lain tanya, Pak Ustaz, kita kan kebanyakan di rumah ini sholat. Ya. Sementara kita juga sendiri, tidak bisa ke masjid. Kita mau sedekah. Itu kita sedekah di mana? Saya bilang, kalau ibu punya HP Android, ada di situ banknya, ada aplikasi bank, terus ada di situ nomor rekening bank untuk panti asuhan apakah? Atau sekarang lebih canggih ada barcode, di scan saja, scan muncul, ya langsung saja ketik di situ berapa nominal yang kita mau sedekahkan. Tapi kalau tidak punya aplikasi begitu, nah saya katakan, pakai saja ada kotak disiapkannya khusus, ada kalengnya atau kotak-kotak apa, di situ tulis sedekah subuh. Jadi setiap subuh ibu
masukkan di situ. Sekalipun tidak keluar, tapi sudah diniatkan untuk sedekah subuh. Terus kapan kita salurkan? Minimal setiap Jumat kita tolong sama suami kan. Ini ada sakit sedekah subuh, tolong dimasukkan ke masjid. Yang penting sedekah subuh itu sedekah yang terbaik. Dan sekalipun kapan saja itu memang dianjurkan. Selain sedekah apa lagi? Baca Quran. Maka mulai Rajab ini mari Bapak Ibu kita maksimalkan juga. Mulailah. Kalau perlu start baca juz pertama, kedua, dan tidak perlu kita kejar harus tamat lah. Tidak perlu lah. Kalau memang kita tidak mampu. Intinya ada komitmen kita di bulan Rajab ini untuk membaca Al-Quran. Terakhir apalagi? Yaitu perbanyak berzikir. Kita kan dianjurkan kan? Perbanyak berzikir. Kalau di bulan Ramadan kan dianjurkan untuk selalu berzikir ini. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini kan zikir. Maka di bulan Rajab tidak mesti zikir ini yang kita zikirkan, tapi secara umum zikir apa saja yang apalagi yang diajarkan oleh Nabi itu saja. Misalnya istighfar, sholawat, itu semuanya adalah bagian dari zikir. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya semuanya itu perbanyak di bulan Rajab ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah ini sudah lewat setengah jam ini. Tadi bedokan setengah jam, sudah lewat setengah jam, nggak apa-apa lah. Masih ada waktu. Sebelum kita tutup dengan doa, kita kasih kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sudah sangat padat dan panjang sekali terkait dengan amalan dan